biar dihafal dari sekarang, Pak, nggak usah. Kalau ibu pulang bawa iman, nggak ibu hafal pun nanti iman ibu yang jawab. Setengah mati pun kita ngapal tapi pulang nggak bawa iman, jangan harap. Karena ini udah terkunci. Ini semua nggak akan bisa jawab. Mulut, tangan, kaki nggak ada. Yang jawab tuh iman kita. Maka jangan sampai pulang nggak bawa iman. Makanya kalau doa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua Forum Bapak Ustadz Suhendro yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Bapak Agus Suheri yang sama-sama kita, Sugeng Suheri yang sama-sama kita hormati, kemudian pengurus kenaziran Masjid Nurul Huda, para asatidz, pemuka agama, pemuka masyarakat, pengurus-pengurus BKM dari 30 masjid dan musholla yang tergabung dalam forum ini, seluruh jemaah yang saya muliakan dan tentunya yang kita sayangi, kita banggakan, adinda kami Muhammad Iqbal yang tadi telah menyampaikan tausiah singkatnya di hadapan kita bersama, dan tentunya juga yang saya hormati Satgas yang setia mengawal saya sampai selesainya ceramah nanti. Pokoknya aku 3 jam berdiri, kawan ini pun 3 jam juga berdiri. Udah resiko lah itu kan. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, manusia sering lalai karena kebanyakan kita lupa dari mana kita dan kemana kita akan pergi. Sebenarnya ketika manusia menyadari dari mana dia berasal, sedang apa dia di muka bumi ini, dan kemana dia akan pergi, maka siogianya satu saat pun, satu detik pun manusia sebenarnya dia akan takut untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Mu'minun ayat 12 sudah jelas Allah nyatakan, "Walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari saripati yang ada di tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan dia saripati dalam kurung air mani yang disimpan dalam sebuah tempat yang kokoh. Itulah rahim. Bahasa indah Al-Quran. Quran menyebut rahim itu tempat yang kokoh. Bayangkan 9 bulan 10 hari kita berada dalam rahim itu. Katakanlah setelah 4 bulan sempurna wujud kita, dia tetap berada dalam rahim sampai proses kelahiran. Rahim itu mampu menampung bayi, ada yang 3 kilo, ada yang 4 sampai 6 kilo, ada yang kembar. Betapa hebatnya Allah menciptakan rahim itu. Kemudian, summa ja'alnahu nutfatan 'alaqah, jadi segumpal darah. Fakhalaqnal 'alaqatal mudghah, kemudian menjadi segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata izaman fakasawnal izama lahma, kemudian segumpal daging itu keluar tulang belulang, dibungkus lagi dengan daging. Sehingga akhirnya sempurna wujud manusia itu, barulah ditiupkan ruh, barulah kita bergerak dalam rahim ibu kita. Dan disitulah ada MOU, perjanjian-perjanjian kita kepada Allah. Salah satunya, kita tidak akan pernah kekal dan tidak akan selamanya tinggal di bumi Allah ini. Barulah sampai kepada proses kita dilahirkan hadir di muka bumi Allah ini. Allah ciptakan kita bukan tanpa maksud, mustahil tanpa tujuan. Diciptakan kita manusia pasti ada tujuannya, karena dalam setiap penciptaan makhluk Allah punya maksud dari penciptaan makhluk itu.
Maka kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Yang pasti tujuan kita Allah letakkan di bumi ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi ini tujuan Allah letakkan kita di muka bumi ini. Allah katakan tidak kuciptakan jin dan manusia. Jadi ada jin, ada manusia. Ini fakta yang membuktikan jin itu memang ada. Di Quran ada surah jin. Di Mekah ada satu masjid, namanya Masjid Jin. Saya doakan semua nanti kita bisa ziarah ke sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang penting perbanyak baca surah Ar-Rahman. Kalau belum juga baca Waqiah. Belum juga baca surat tanah, surat cincin, surat gelang. Nah, itu dibaca-baca, bawa ke toko emas, dijual. Insya Allah nanti bisa berangkat ke sana. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ada masjid jin di Mekah itu. Di areal sekitar perkampungan Ma'la, dekat perkuburan di Ma'la, di situ ada kuburan Khadijah juga. Luasnya lebih kurang 200 meter persegi, masjidnya tingkat 2. Kenapa di situ namanya Masjid Jin? Karena disitulah dulu pernah jin-jin berbai'ah, mendengarkan Rasul membaca Al-Quran di waktu subuh, dan saat itulah mereka yakin dengan kebenaran Allah. Dan akhirnya mereka beriman, jin-jin itu pada masuk Islam. Jadi jin juga seperti manusia, ada yang Islam, ada yang kafir. Minal jinnati wan nas, ada ayat. Ternyata setan itu pun dua macam. Ada setan yang berbentuk jin, itulah jin setan. Ada setan yang berbentuk manusia, itulah manset, ya, manusia setan. Kalau setan berbentuk jin, biasanya nggak payah ngadepinya itu, Pak. Kata Ustadz, bacakan ayat kursi, lari itu. Yang susah badan manusia, tingkah kayak setan. Ini yang payah ini. Dibacakan ayat kursi, nggak mempan, dilempar kursi, ngelawan, ini susah ini. Silap-silap kursi itu pun dijualnya sekalian. Maka bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada manusia yang boleh tidak meyakini adanya jin. Jin memang ada. Bahkan setiap kita ini dalam surah Qaf ayat 27, dari mulai lahir sampai kita wafat, ada satu jenis jin yang terus mengikuti kita sampai kita meninggal. Itulah namanya qarin. Kadang-kadang ada orang pergi ke dukun, Assalamualaikum Mbah, Waalaikumsalam. Ya Kong, iya Mbah. Koma, iya Mbah. Sarlimo, iya Mbah, Mas Sarlimo. Masalah bojomu, loh, kok ngerti Mbah? Oh, Mbah. Nek dukun kan guyune ngono deh. Ku bojomu iku enek main karo rondo Medan Kriyo, apa karo dudo Medan Kriyo. Lah kok ngerti Mbah? Oh, wis tenang ae, wis tak telusuri kabeh iku. Iku dudo iku mbiyen bojone ninggal tabrakan nang Jerak Sri Gunting. Oh iya Mbah, iya. Anake 5 margane Regar. Oh, tenan Mbah, tenan kan, tenan. Kok ngerti Mbah? Wis tenang ae kowe. Iku hubungan iku wis kurang lebih 3 bulan. Pas tenan Mbah 3 bulan. Saya belum cerita sama dia kok dukunnya udah ngerti semua, Pak. Ini saya buka sedikit rahasia sama bapak-bapak. Rahasia perdukunan, tapi jangan bilang siapa-siapa. Ini kita-kita aja. Nanti kita jadi nggak enak sama orang itu gitu. Pak, saya belum cerita sama dia. Dia kok tahu semua masalah saya? Macam mana dia nggak tahu? Orang jin korin yang dampingi dia udah dialog sama jin korin yang dampingi kita. Kalau cerita perdukunan nggak ada lain, permainan jin. Hanya karena tirakat-tirakat dia, pemujaan dia kepada jinnya, dia bisa berdialog dengan jinnya itu. Makanya kadang-kadang kalau udah cerita perdukunan, identiknya kepada kesyirikan. Aku mau ngapor karo dukun, bapak ya anak-anak
Mbah, wis 3 bulan gak bali-bali. Jadi maksudnya piye lacanane DN ben cerek ae karo aku. Wis kowe golek rambut kita main gitu kok gini. Bali tekan omahe nek sisir rambut lengket lebokke amplop balik nang dukun. Lali nek tunggal saomah karo mertua. Lah sing kok gawa rambut mertuane. Dikerjain karo dukune mertuane ngintili DN rono. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jin ada. Kita manusia dari mulai ada di bumi ini sampai kita wafat, ada jin yang ngikuti kita. Makanya kadang-kadang ada orang meninggal. Misalnya wak lasiem lah meninggal. Stres dia karena suaminya ada main sama seorang janda di Gelugur Rimbun. Misalnya ini. Stres, akhirnya gantung diri, ninggal. Jam 3 sore dikebumikan. Malam jam 1, wak legiman karo legino ronda. Lalane loro-loro margani legi pula iki. Rupake kebelit ngoyo, lunga nang ngisor pokok gori loro-loro. Ngoyo pun berjamaah legiman karo legino iki. Rupake krungu kresek-kresek nang dhuwur nang pokok gori mau. Delok mendhuwur, lah wak lasiem nyengir nang dhuwur. No. Apa? Delok mendur, wah legino pun nggak tinggal diam, tinggal lari langsung. Sampai lali ngonggake celana loro-loro. Geger nang kampung arwah wak lasiem gentayangan. Nggak ada dalam Islam arwah gentayangan. Nggak ada itu. Fakta kok Pak, fakta apa? Suara sama, gaya sama, rambut sama, sak baju-baju sing dikanggo padha karo iki urip kok. Kami ndelok Pak, enggak ada arwah gentayangan. Alah, riko lantaran enggak ndeloknya Pak. Aku pun enggak pengin ndelok ning koyo ngono. Asli Pak, kabeh padha. Kita enggak bantah itu bisa terjadi, tapi jangan katakan itu roh dia yang meninggal. Lantas Ustadz, itulah korinnya. Itulah jin yang mendampingi dia semasa hidupnya. Jadi jin itu Ustaz ada. Maka Allah katakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan kita manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi visi misi Allah letakkan kita di bumi ini untuk pengabdian kepada Allah. Untuk beribadah, dan ibadah ini luas. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Itu tadi salat subuh, itu ibadah mahdhah yang sudah Allah tentukan tata cara syariatnya. Ada puasa, itu ibadah yang sudah Allah tentukan kaifiatnya, tata caranya. Ada haji, ada umroh, itu ibadah yang sudah Allah tetapkan. Tapi ada juga yang walaupun tidak Allah tetapkan tata cara syariatnya, sebenarnya dia ibadah. Kita berangkat dari rumah, ngeluarkan kereta, niatnya mau ngaji. Ngeluarkan kereta aja itu udah bagian dari ibadah. Orang mandinya bisa jadi ibadah. Seorang istri, ibu-ibu, masak untuk suami, masak bisa jadi ibadah. Saya bisa ajak kita semua setting 24 jam kita ibadah terus. Bisa. Mau tidur, ibadah. Awali dengan, kalau Rasul berwudu, kita nggak pala kayak Rasul kali pun, alhamdulillah, yang penting tidur, baca doa. Kan ibadah itu. Yang penting jangan salah baca. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dulu kawan saya mau tidur dibacanya doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khobais. Arek turun baca doa masuk WC. Terakhir wetenge mules gitu. Lah sesuk ngising masuk WC, bismika Allahumma ahya wa amut. Keturun 2 jam nang. Makanya nek ngapal doa, jogur ngapal, harus dingerti kan dhisik iki doa apa ngono. Enek juga wong krungu ceramah ustaz. Nek arek berhubungan maca doa, Allahumma jannibni seton wa jannibi seton ma razaqtana. Isik kemaruk ngapal. Lunga nang Jakarta numpak pesawatnya turbulensi, gluduk Allahumma jannibni seton wa jannibi seton ma razaqtana. Lah nang pesawat kok doa berhubungan. Pramugari ini kaget, nggak salah doa Pak. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur baca doa aja sudah ibadah. Mohon maaf, seorang suami mau deketi istrinya, ambil wudu.
Kemudian dia dekati udah paham lah itu maksudnya kan, nggak mesti dijelaskan lah. Kita kan udah sama-sama dewasa, masa gitu aja nggak paham. Dah, dia baca doa, ibadah. Berhubungan dengan istri bisa jadi ibadah. Adabnya diperhatikan. Dia awali dengan doa yang diajari Rasul. Ketika kita tidur, baca ayat yang 4 itu, ayat kursi, kulhu, falak, annas. Udah selesai dalam kitab Irsadul Ibad, kata Rasul, tiupkan ke telapak tanganmu, sapukan dari ujung rambut sampai ke ujung kakimu. Kata Nabi, perbuatan itu menghindarkan kamu dari 73 macam penyakit. Telatenkan. Ayat kursi, kulhu, falak, annas. Sapukan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nabi umur 63 tahun, sakit cuma 2 kali, Pak. 63 tahun, lah kok sakit cuma 2 kali. Sekali baru hijrah Mekah ke Madinah, kecapean. Sekali menjelang wafatnya. Kita umur 40-an aja entah udah apa-apa penyakit. Penyakit asam aja, asam urat lah, asam lambung, kurang asam, segala macam asam. Yang gula lah, kolesterol, segala macam. Maka bapak-bapak, Rasul itu terbukti amalan-amalannya. Dia hidup sehat, di samping puasa Senin Kamisnya, aktivitasnya yang banyak berjalan. Ini satu. Dah, tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Rasul itu kalau tidur, miringnya ke kanan. Kepalanya ini, dia letakkan di lengan. Di sini, Pak. Seolah-olah lengannya ini jadi bantal. Ini kita buka sedikit rahasianya. Kenapa kok Rasul tidurnya begitu? Satu sisi menurut ilmu kesehatan, ketika kita tidur kita miring ke kanan, Bapak Ibu, darah itu akan mengalir arah ke kanan. Dan itu otak kanan mempengaruhi kecerdasan. Satu. Kemudian yang kedua apalagi Ustaz? Rupanya ini strategi Rasul. Tahajud itu bagi Rasul wajib. Bagi kita yang tahajud itu sunnat. Makanya Rasul itu wajib tiap malam bangun untuk tahajud. Jadi strategi Rasul untuk membangunkan diri dia malam hari itu, ya letakkan kepalanya di lengan. Kita kalau tidur lah Pak, lengan nih ketimpa kepala, lama-lama yang terasa apa Pak? Kebas. Itu saya buka di kamus bahasa Inggris, kebas tuh bahasa Inggrisnya geringgingan, kira-kira ngono. Nang kamus tak delok ngono. Otomatis kalau udah kebas, keringgingan, tidur itu pun pasti nggak akan nyaman lagi. Ujungnya terbangun. Itulah cara Rasul membangunkan dirinya setiap malam. Jadi kalau kita tidur ikut cara Rasulullah, niatnya karena kita memang mau meneladani beliau, cara tidur itu pun sudah menghasilkan pahala. Ternyata di tempat tidur pun ada pahala. Itu Rasul. Dah, tidur. Kalau terjadi mimpi baik misalnya, perasaan mimpi, alhamdulillah, ngedol lemah telung tahun gak laku-laku, lah tahu-tahu kok mimpi ini laku, enek wong tuku. Ling tuku niatnya ada enggak masjid pula iku, Allahu Akbar. Sadar mimpi baik, palingkan wajah ke kanan. Amin, Allahumma amin. Perkenankan ya Allah, perkenankan. Kalau mimpi yang bagus. Kalau mimpinya mimpi jelek macam mana Pak Ustaz? Dikejar-kejar harimau, dikejar-kejar ular, atau mimpi ada keluarga meninggal, atau mimpi rumah terbakar. Sebaik sadar, palingkan wajah ke kiri. Baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sunat meludah 3 kali. Kalau mimpi jelek. Tapi waktu ngeludah tengok-tengok. Ya kan, nggak jelas yang samping sopo gitu loh, ndese. Oh sebaik sadar langsung ngiri, wae auzubillah, cuy, bojo nguap, ya wis kasus lah. Jam 3 bengi tunjang-tunjangan nang amben. Tidurnya aja pun sudah bisa bernilai ibadah. Ini kita mulai dari tidur, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa, ibadah. Rasul itu kalau bangun Pak, nggak pernah dia langsung duduk, langsung lompat dari tempat tidur, itu dihindari betul. Itu yang kadang mau kejadian stroke, jatuh, stroke. Kenapa? Kita belum normal, kita belum stabil kondisi tubuh. Maka Rasul itu kalau bangun, paling nggak 2-3 menit, dia netralkan dulu duduk dia. Bangun dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi, di kamar mandi pun ada pahala. Kalau masuknya pakai kaki kiri. Kenapa? Ngikuti Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pahala.
Wis arek nguyuh misale, lanang wedok jago apa jongkok atau nguyuh iku. Hindarkan buang air berdiri. Kalau niatnya ngikut Rasul ada pahala. Nah, selesai buang air kecil mendehem 3 kali. Untuk memastikan habis air seninya keluar. Niatnya ngikut Rasulullah, pahala. Istinja, cebok, nah itu malah wajib kan. Tapi kalau kita laksanakan ada nilai pahala di situ. Dalam Islam malah mudah kok. Kalau misalnya nggak di kamar mandi pun di luar buang air kecil, nggak ada air, boleh pakai benda-benda kesat, batu, daun. Tapi daunnya tengok-tengok. Nang ladang asal tarik aja godong jelatang mulai disikat bawah. Sak wengi jadi kerjaan wong sekampung. Enek sing silap mentang-mentang benda kesat, lah cerek bengkel mandak kertas pasir pula diajar bawah. Yo tipis lah yo. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, istinja di situ ada ibadah. Nah, ketika kita mandi, kita awali dari sisi sebelah kanan, awali dengan bismillah, ada ibadah. Selesai, keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba anil hadza wa afani. Nah, ada nilai pahala. Jadi rupanya 24 jam ini sebetulnya kita bisa ibadah terus. Sesuai maunya Allah. Kamar mandi aja tidak berapa itu pahala itu. Mau masuk kaki kiri, pahala. Buang air kecil, jongkok, pahala. Istinja, pahala. Mendehem, pahala. Mandi awali dengan bagian sebelah kanan, pahala. Udah selesai, doa, pahala. Itu dicatat malaikat semua. Tapi jangan terus nggak ke masjid. Engko nang yaumil mahsyar dihisab, diperiksa oleh Allah, catatan amal, buka. Oh, amali jongkok, masuk kaki kiri, tempat kejadian, WC kabeh. Enggak eneng nggon nang masjid siji pun. Malaikat pun jelas enggak iki wong iki. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semua bisa bernilai ibadah. Kita pakai baju, pakai doa memakai baju, memakai pakaian. Memakai baju itu niatnya untuk menutup aurat, untuk kerapian. Bagaimana orang Islam bisa dilihat rapi. Menutup aurat, mengikuti ajaran Rasulullah juga bagian dari ibadah. Mau berangkat kerja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ibadah. Ibu di rumah sebelum suami berangkat, masak. Lo masak itu pun bagian dari ibadah. Ibu kalau masak, supaya dia jadi ibadah, jangan niatnya itu yang dipandang muka suaminya. Nek rai bocoi Riko 30 tahun, yo rai ini gurung ngono-ngono wae, sisi makin tuwek. Ndelok kene pun Riko agak enek juga wesan kon. Oh ngambun dino sing delok iku, tangi turu sing delok ya iku juga, metu teko kamar mandi yo iki juga rai ini. Jadi ibu-ibu jangan tengok muka suaminya, tapi tengoklah bahwa dia titipan Allah buat ibu. Maka ibu masak bukan karena suami, tapi karena Allah. Ini Allah titipkan sama aku. Aku masak untuk yang Allah titipkan sama aku. Makanya mama saya dulu almarhumah, maaf Bu. Saya kalau ingat sekarang mau netes air mata saya. Nyuci beras untuk kami makan aja pakai ayat dia, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy. Mungkin dia ngaji lah dulu itu. Ada kajian dari guru dia. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shayb. Masukkan lagi ayat. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min nyetel kompor wa amanahum min khauf, baru dinaikkan. Memang saya orang kebon, berasnya catu, tapi karena emak tadi niatnya karena Allah, pakai ayat, dimakan nasinya nikmat. Ya Allah, nggak nyongkol anaknya jadi ustad, Pak. Mama-mama sekarang nyuci beras lagunya sakitnya tuh di sini. Apa enggak suaminya gulanya naik, kolesterol, asam urat, orang sakitnya tuh di situ semua gitu. Jadi seorang istri masak saja bisa jadi ibadah. Niatnya karena Allah. Nah, seorang istri yang mencucikan pakaiannya karena Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Nyucikan pakaian. . Senyum kepada suami itu aja bisa menghapuskan dosa kok.
Ini bentar lagi minggu, besok ini kan ada 3 hari berturut-turut tuh libur tuh cuti bersama. Ibu bikinkan teh, suami duduk, ibu duduk di depannya. Ibu senyum. Dari jam 1 sampai jam 4 senyum terus. Ya Allah. Pastilah ibu dibawa ke Simalingkar, sudah pasti. Jadi sebenarnya banyak nilai-nilai ibadah yang bisa kita buat. Ibu nyapu, mohon maaf di rumah. Nyapu itu bukan karena takut nanti suami marah, rumahnya jorok. Bukan karena malu ditengok tetangga. Oh, kalau itu berarti motivasinya masih manusia. Jadi nyapu itu kenapa? Karena Allah cinta kebersihan. Karena Islam memang mengajarkan kita hidup bersih. Nyapu itu jadi ibadah. Suami yang berangkat kerja tadi, bismillahirrahmanirrahim, dia niat berangkat kerja, dia pasrahkan dirinya kepada Allah, pekerjaannya yang baik, yang halal. Kalau dia berangkat dengan niat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, memenuhi kebutuhan anak istrinya, untuk menghidupi anak istri yang dititipkan Allah kepadanya, kecelakaan pun dia di jalan, dia mati dalam keadaan syahid. Semua bisa bernilai ibadah. Sampai di kerjaan, bekerja dengan jujur, awali dengan bismillah, selesai pulang, tutup dengan alhamdulillah. Belum lagi sholat 5 waktunya, belum zikirnya. Sebenarnya 24 jam kita semua tetap bisa beribadah, dan pada saat kapanpun kita dicabut nyawa oleh Allah, kita tetap dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pengertian ibadah ini luas. Ini aja udah berapa pahala ini coba. Pahala silaturahim. Subhanallah. Pahala dengarkan majelis taklim. Ya Allah. Udah luar biasa ini. Pahala iktikaf di masjid. Belum lagi pahala kontan. Enek sing wis entek, enek leng ngurung. Aku pun nyenggol segen mau mangan. Tau-tau diceluk ceramah. Dalan awakmu ini selero juga ndelok wong mangan. Aku gur celam ndelok gini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dan kita jangan lupa itu. Kita diletakkan Allah di dunia ini untuk itu. Untuk melakukan pengabdian. Untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah bukan hanya pengertian mahdoh, tapi juga ghairu mahdoh. Apa saja nilai kebaikan di sisi Allah menjadi ibadah. Apalagi kalau semua kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pokok. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita sedang berada di dunia ini. Dan jangan lupa MOU kita kepada Allah, kita semua mau pulang. Gak ada kita yang selamanya di sini. Ada beberapa istilah selain mati, ada wafat, ada meninggal, ada mangkat, ada apa mana kira-kira ya? Is dead. Ya, kok rodok sadis juga ya is dead itu. Ada qoid, ya kan? Tapi yang paling sering Ustadz Hendro, Ustadz kita kalau ngelepas jenazah, bapak-bapak saudara-saudara sekalian, hari ini sebagaimana kita maklumi Pak Polan telah berpulang. Berarti orang yang meninggalkan dunia itu orang yang pulang. Berarti Mencirim ini bukan kampung kita. Ini cuma tempat mampir. Kita ini belum pulang sebenarnya. Masih merantau ini. Karena kampung yang sebenarnya di sana. Kalau dari Mencirim pergi ke Jepang, masih bisa pulang ke Mencirim. Dari Mencirim ke Mekah, masih bisa pulang ke Mencirim. Dari Mencirim ke kampung saya India, masih bisa pulang lagi ke Mencirim. Tapi kalau Allah perintahkan dari Mencirim pulang ke kampung akhirat, jangan mimpi balik lagi ke Mencirim ini. Berarti kampung yang sebenarnya itu sana. Ini cuma tempat mampir, jangan dianggap kita selamanya di sini. Sibuk rumah besar kurang besar, dicantik-cantikin, bakal ditinggal. Kena pula nggak ngasih ilmu sama anak, nggak ngasih iman sama anak, nggak dididik, terakhir masuk kubur jerit, anak gaduh rebutan harta. Saya sering Pak diajak mendamaikan keluarga, bagi warisan, sering itu. Kadang-kadang saya marah itu.
Berdebat di situ, gaduh orang itu. Pernah sekali saya pukul meja itu, buam, menang kabeh wong itu. Kalian pakai otak kenapa? Saya bilang, orang tua kalian setengah mati nyari harta ini. Kadang-kadang nggak tahu siang, nggak tahu malam, kadang-kadang sholatnya sampai tinggal, nggak peduli dia halal haram untuk kalian lah. Kalian tinggal bagi-bagi aja gaduh. Otak kalian di mana? Saya bilang, kelakep meneng kabeh. Makanya saya salut, pernah saya damikan orang bagi warisan, bapak-bapak sekalian. Itu nilai tanah yang dijual 300 juta. Dan alhamdulillah semua 6 anaknya, bukan kaya-kaya anaknya. Anaknya biasa-biasa aja, hidup cukup. Tapi semua sepakat, kalau tanah ini laku, semua kita bangunkan masjid. Bapak mama kita yang nyari setengah mati, biar dia yang nikmatinya di akhirat sana. Itu baru luar biasa. Kadang-kadang gaduh. Kok nyeluk Ustadz, nanti malam tolong ke rumah ya Ustadz. Kenapa? Pembagian harta, bapak udah ninggal, mama udah nggak ada. Ada sawit 30 hektar Pak, itu di Pekanbaru. Lembu 16 di daerah Padang Tualang. Itu kambing ada 40 ekor, ayam 2. Sama rumah ada 2. Jadi maksudnya ya minta tolonglah Ustaz, nanti malam datang. Aku suruh ngapain? Ya maksudnya kalau kira-kira kami udah panas, Ustaz masuk. Oh, wasit. Bilang. Bang, maaf ya bang, saya bilang biasa kalau sepak bola Indonesia yang paling babak belur tuh wasitnya bang, gue bilang. Hal ini kan untuk sekedar apa aja Ustaz, tolong dibimbing, masuk ke situ kita dami-damikan, jelaskan bagian sipolan ini, anak laki-laki segini, anak perempuan segini, mama segini. Udah jelas semua, paham, wis bar siap, doa Ustaz, kongon doa tok siap. Aku nunggu bagian Ustaz engko sak piro, enggak eneng. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita nggak tinggalkan iman, nggak tinggalkan ilmu sama anak, jerit. Makanya boleh dikejar dunia ini, tapi jangan jadikan tujuan. Karena ini bakal mau kita tinggal. Semua mau pulang ini. Dan jangan takut pulang. Karena nggak ada logikanya orang pulang takut. Di mana-mana orang pulang senang. Saya dulu sekolah Pak, maaf, pelajaran saya paling nggak suka, matematik, jujur aja itu. Itu apalagi kalau udah jam terakhir, masuk ke kelas itu rasanya, ya Allah, matematika pula lagi. Kayak cabut, nggak pantas, sekolah agama, nggak cabut, pelajaran ini enak loh gini. Guru ini kejem, melek, mampus oleh gini. Masuk ke kelas, nunggu guru tadi datang, udah berapa menit, lah kok tahu-tahu yang masuk guru piket. Guru piket ngumumkan, anak-anak sekalian, diinformasikan guru matematika sakit, anak-anak boleh pulang. Bayangkan itu, hore, ada yang mukul meja, ada yang naik ke kursi, yes, enek ling cas. Orang kalau suruh pulang, seneng, bukan takut. Lu mau kerja, masuk jam 7, jam 4, tet, Bali. Pasti seneng. Kenapa? Mau pulang. Mau jumpa keluarga, mau jumpa anak istri. Yo lain lah ceritanya Pak. Lain kenapa? Iki petuk anak bojo, mati iki Pak. Loh, mati ini yang mau dijumpai, yang ngasih rezeki sama kita. Siapa yang kata kita paling sayang? Mama paling sayang sama kita, istri paling sayang sama kita. Berapa kali sih sayangnya mereka? Mama sayang sama kita, kita bayi. Berapa jam sih dia bisa jaga kita? Malam kita tidur, dia tidur juga. Tapi Allah nggak pernah tidur jaga kita. Kok takut mau pulang jumpa dia? Bagi rezeki, nggak kita minta pun rezeki itu dikasihnya. Kok takut mau jumpa dia? Maha pengasih, maha penyayang. Wong lungo nang Jambi, merantau, Bali, Royo. Oh, untuk bus, enggak untuk tempat duduk. Jagong nang bangku tempel, gendong anak sak wengian, nggawa tas. Tapi tekan diski tetap senyum. Kenapa? Iso Bali. Wong nek Bali seneng. Bapak lah saya tanya, seandainya nanti siang disuruh pulang ngadep Allah, seneng enggak? Kan narek jawab pun mikir di sini. Narek ngomong seneng, kok dini tenan, batin ini. Gak seneng kok koyok Ustaz bener batin ini ngono juga. Tapi kenapa kok orang ketika cerita mau pulang selalu timbul galau, gelisah, takut? Kenapa? Itu biasa penyebabnya 3. Apa itu Ustaz? 1, merasa belum cukup bekal.
Kalau merasa belum cukup bekal ya sebetulnya gampang aja. Ya ayo siapkan bekal. Ini kemarin ini kan termasuk menyiapkan bekal ini mau pulang ke sana. Kota infak tadi jalan kita isi. Itu kan untuk bekal pulang ke sana. Kalau masalahnya itu ayolah dari sekarang siapkan bekal. Ini kadang-kadang nanti diedarkan kota infak, ngambil dompet. Lama kali itu milihnya. Golek ling paling cilik, 5.000 mau nandi lagi. Wis kadung ngetokno. Kampus lo reneng, nggak jadi ngelebok geyo isin, delok kanan kiri. Jiko bojoku mau bojo gemblungnya gila. Eneng 20.000 jiko nyesel tenan ngelebok ge 20.000 iku. Kotake mlaku dideloki ya iki. Sampai muter nang mburi sik dilirik juga. Lala sing mburine DN ngelebokke cepek. Ya Allah, budalan lebih susah wonge. Kementus tenan wong iki cepek. Baru sholat Jumat dicerai kementus we. Mentus napa? Sok tenan impak Jumat cepek. Lho cepek apa wak? Kowe mau ngelebokke cepek? Wong duit teko kantonge riko tiba kok tak lebokke. Mampus aku kowe dek. La ilaha illallah. Padahal yang masuk ke kota itu, itulah yang mau dibawa pulang gitu. Kok nyesel? Kita punya uang 1 juta, 100.000 masuk ke kota infak, yang tinggal 900. Yang udah nunggu pasti di akhirat ini kan yang cepet. Yang 900 ini kan belum tentu ini. Ayo siapkan bekal. Kita mau pulang, jangan pulang nggak bawa bekal. Orang pulang dari Mekah aja ditanya, nggak bawa kurma wak. Air jam-jamnya ada wak. Nggak tuku kismis wak. Dia kok nggak eneng tuku opo kae wak, kacang mente kae kan tonggo kurang asem iki titip duit ora, bali gur tako, ayo oleh-oleh opo ngono. Orang pulang dari Mekah ditanya, loh saya kadang ceramah waktu itu ke Sidempuan pulang, orang rumah nanya, nggak bawa salak bang. Udah pasti tuh kemarin ke bengkel, Sergi pulang ditanya, nggak bawa dodol bang. Hari itu pernah ceramah ke Bohoro pas musim duren, abang nggak bawa duren bang. Tahu mong suwi-suwi raimu kaya panganan, abang ngono. Ki nggo Bali tuh kok kene takoki meneh ki nggo apa ngono. Semongko, mbok apa nggak ngerti juga. Paling enggak ya bungkusan lah bontot jadilah. Itu masih di dunia. Di dunia saja kita pulang dari mana-mana ditanya mana oleh-oleh kok. Nanti pulang ke kampung akhirat sampai di sana Allah nanya, "Loh kok Bali mrene wani Bali kowe nggowo apa mrene? Apa yang kau bawa pulang dari dunia?" Allah tanya. Jadi jangan enggak bawa bekal. Terus yang kedua apalagi Ustaz? Makanya orang kalau cerita pulang takut. Kenapa? Perasaan kita masih banyak dosa. Kalau itulah yang bikin kita takut pulang, gak ada jalan lain. Taubat, mesti. Dan taubat itu ada batas Pak. Maksudnya apa Ustaz? Jangan nunggu malam yugharghir. Jangan menunggu rohmu sampai di gharghar, kerongkongan. Kalau rohmu sudah sampai di kerongkongan baru kau taubat, pintu taubat sudah ditutup. Jangan nunggu tiba-tiba pagi matahari terbit dari sebelah barat baru bertobat. Mohon maaf, udah ditutup pintu. Mumpung masih Allah buka pintu tobat seluas-luasnya sekarang. Gak ada kita yang gak berdosa Pak. Kalau cerita dosa, walah, siapa kita yang gak berdosa? Yang megang mic ini pun banyak dosanya. Apalagi guru ceramah, nyocot, gak iso ngamal no. Ya Allah, konang padang masyar kue guru nyocot, teko. Jemaah mencirim lo kena teko Ustaz Rahul, kaget. Makanya tanggung jawab ini berat ini, bukan cuma harus nyampaikan, tapi harus bisa ngamalkan. Maka bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau dosa, semua pasti punya dosa. Saya jamin ini, yang duduk di dalam, di luar, semua punya dosa. Tapi manusia mulia itu kan bukan manusia yang gak punya dosa, yang mau ngakui dosa, yang mau menyadari dosa, dan yang paling penting mau minta ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Itulah makanya kata Allah sendiri, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dia mencintai orang-orang yang tobat dan dia mencintai orang-orang yang selalu menyucikan dirinya. Jadi orang-orang yang selalu minta ampun itu dicintai Allah.
Kalau ada orang merasa dirinya nggak pernah berdosa, mohon maaf ini suci, merasa nggak pernah berdosa, ya itu dosa dia itu, perasaan bersih itu. Siapalah kita nggak punya dosa coba. Dan akhir hidup kita kan kita nggak tahu nanti kayak mana. Dulu di Salapian, nauzubillah, Pak Imam Masjid, khatib, dia juga bilal mayat. Kalau ada orang meninggal, dia yang nyampaikan kata sambutan. Tapi pagi itu, jam 7 pagi, sekampung dikejutkan. Ditemukan anaknya yang masih SD, di kamar mandi masjid gantung diri, Pak. Entah apalah masalahnya itu. Kita ujung finish nanti kita nih kayak mana, kita nggak ngerti. Gitu. Makanya kalau dosa, semua kita punya dosa. Tiap hari setelah selesai sholat istighfar, minta ampun kepada Allah. Kita mau pulang. Nanti di akhirat itu, kalau ada orang yang merasa dirinya paling bersih, gitu, nggak pernah punya dosa, nanti di akhirat kita banyak kaget. Ada orang rajin ke masjid, tapi masuk neraka. Ada orang kita tengok ibadahnya luar biasa, masuk neraka. Orang kaget, bang, ngapa ngerokok? Aneh yo, dalam rajin tenan dia nang masjid itu. Kok malaikat salah lebokno, iso juga. Yuk cerek yuk delok cerek cocotmu iku kena asep lonyot kowe dhewe lah kono. Takoki teko adoan, wah, napa kok iso masuk neraka, Wak? Wis meneng cocotmu panas iki. Tapi mbiyen rajin nang masjid, Wak, rajin baca Quran, rajin taraweh, nek acara pengajian rajin teko. Lah kok iso masuk neraka, Wak? Aku memang mbiyen taat, rajin salat, baca Quran, rajin zikir, ngadiri pengajian. Cuman lantaran ibadahku ling akeh iku lah ling gawe aku merasa diriku paling resik. Aku sombong, aku bangga karo ibadahku, aku anggap remeh karo wong sing gak gelem ibadah. Nek ndelok wong sing gak gelem ibadah, nang moto iku wong iku kok cilik tenan koyoke. Hati-hati. Rupanya ibadah pun bisa jebak orang. Bisa nimbulkan ujub. Bangga, kagum sama diri sendiri. Terakhir merasa diri paling bersih. Hati-hati. Ibadah kita pun rupanya bisa jadikan kita sombong. Sementara di kitab Durra itu ada pelacur masuk surga. Pelacur. Ya Allah. Pelacur, Bu. LONTE. Ya, masuk surga. Sing loro iki kaget meneh lho, kae malah surga, Kang. Lho aneh-aneh ya, iya. Biyen kan kerjane nang KPKP enggak jelas ya, iya. Cerek yuk. Mbak, iya. Mbak kan biyen, iya. Mbak kan biyen, iya. Mbak kan biyen kerjaan wis aja dibahas lah, Bang. Iku masa lalu, iku urusan dunia. Iku wis cerita akhirat. Wis padha-padha maklum lah, ngriko pun biyen langganan kok. Lah rupane lek takok iki pun langganan. Nek enggak ngerti tekondi sing loro iki coba. Tapi kok iso masuk surga, Mbak? Lho aku kerja kaya ngono kan biyen pokso, bojoku ninggal, aku rondo, anakku iki cilik-cilik butuh susu. Rupane enek wong ngejek ya aku kerja, omonge kerja nang rumah makan, omonge ngokon nglayani wong mangan. Lah rupane malah kongkon nglayani wong lanang. 3 bulan juga aku kerja kaya ngono. Ya Allah, pas isuk sekali minggu aku balik kerja ngelewati masjid Nurul Huda. Enek ustaz ceramah nggo jubah putih nggo jas. Wonge garang, aku pun lali jenenge sapa. Celukane Rahul ngono mongene. Rupane dhek cerita tentang tobat. Lah mbok piye kok nusuk nyucuk nang jero iki. Tekan omah aku nangis nang kamar mandi. Aku mandi sunat tobat, salat sunat tobat. Bariku aku tobat tenan-tenan tak tutup auratku, tak tinggal ke kerjaan iku. Aku enggak apa-apa jadi pembantu, ling penting gajiku halal. Bariku aku tiap salat merasa diriku kotor tenan, aku bakal masuk neraka. Lah alhamdulillah, Bang, rupake tobatku diterima karo ling kuwasa. Aku masuk surga. Ayo, kalau merasa banyak dosa, semua kita tobat. Gak ada kita yang gak punya dosa. Dan kita mau pulang ke sana ini. Cepat lambat ini. Apalagi aku tengok yang datang nih pun udah banyak yang asarnya nih. Habis itu maghrib, siaplah itu, tenggelam ya kan. Kalau kayak awak kan mesti antara subuh sama zuhur nih, waktu duha gitu kan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kita kan nggak tahu kapan nanti pulang. Tapi pasti kita mau ke sana. Nah makanya kalau takut karena memang masih banyak dosa, ya yuk bersihkan diri kita.
dengan bertaubat mohon ampun kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, dan akhirnya pasti pulang. Roh ini akan pisah dari jasad. Dan ketika roh pisah dari jasad, resmilah kita disebut mayit. Tinggal jadi tangisan. Ibu-ibu, mohon maaf, boleh ya kalau suami meninggal menangis, tapi jangan meratap. Allah benci orang yang meratapi kematian itu. Seolah-olah dia nggak nerima takdir Allah. Maka kata hadis kudusi, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, kata Allah, cari Tuhan lain selain aku, kata Allah. Istri sakit, anak sakit, wajib bawa berobat. Itu bagian dari ikhtiar. Tapi kalau udah meninggal, wajib ikhlas, wajib nerima. Nggak ada lagi kata-kata nggak bisa nerima. Oh, nek kur ngomong gampang Pak, kami ngerasake. Semua kita bakal ngerasakan itu. Makanya haram meratap. Meratap tuh mukul-mukul mayat. Ada yang jambak-jambak rambut. Ada yang mengeluarkan kata-kata yang seolah penyesalan. Ya Allah, kok tegel tenan lagi ya Allah. Aku arek ngawin ki anak wis nyebar undangan keyboard wis diundang, kabeh-kabeh wis tendo wis kabeh bidan manten wis. Kok tegel ya Allah. Piye lagi aku karo sapa lan nrimo tamu, Bang? Tangi, Bang, tangi, Bang, tangi. Kok tangi degar. Kadang-kadang kakean tingkah, sok paten. Haram itu. Itu termasuk meratap. Nggak menerima peristiwa kematian. Ini yang sering ibu-ibu, kadang-kadang suami meninggal pingsan 5 kali. Ya Allah, asal orang datang buka mayat, jatuh. Wis, cekuk presker, diambung-ambung ke minyak kayu putih, sadar meneh, sabar yo yuk. Iya, wis ajale kakang yuk. Niku harus ikhlas, ikhlas aku ikhlas. Kasihan anak-anak yuk, iya. Tak delok kakangnya yuk, deloklah kakangmu kono. Wong delok deh ngintip, dibom deh. Sampai 5 kali. Terakhir ayu teko sadar diceramai, kowe kaya enggak duwe iman, kowe bojo ninggal bolak-balik pangsan enggak isin delok wong. Mangkane ngaji, wirid milu, rungokke ceramah. Kita bakal nyusul kabeh deh, kita bakal nyusul. Sabar kowe, sabar, meneng lah cocotmu yuk. Kowe kok ngomong ngono, kowe iso ngomong sabar, nduk bojomu ling ninggah. Nek bojomu ninggal sabar kowe, ya ora ngerti mangkane. Aku lek ngrasake nek gur nyocot sapa pun iso. Kowe enggak ngerti wingi bojoku ninggale piye rupake. Wingi kan kami arek undangan nang di Nanggang Jati. Aku wis ngomong numpak kereta, den geleme numpak lirik. Rupane hujan gerimis nang dalan den tancap ae. Tak cekel wetenge kena udele kegelian. Nek polisi tidur ditabrak jemping kami loro-loro. Aku tiba nang aspal, den masuk paret ninggal den. Ini termasuk meratap ini. Jadi Pak, kalau anak istri ninggal suami nggak boleh nangis Pak. Loh ya, nangis itu fitrah lah Bu. Ibu pun kalau suami ninggal ibu nggak nangis pun orang heran. Wong layat jam piro kakang ninggal yuk? Jam 2 bengi. Ngelayat jane gemblung apa piye? Orang Nabi aja waktu Qasim putranya ninggal, netes air mata Nabi, tapi nggak keluar suara. Itu fitrah manusia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya silahkan sedih, tapi jangan sampai meratap. Tapi beda Bu, kalau istri sama suami ninggal itu beda. Kalau suami ninggal, ibu-ibu itu 40 hari itu, tiap sholat nanti teringat suami netes. Delok keretone netes, 40 hari pun delok jakete yo netes banyu moto. Arek turun delok amben, delok guling, biasa nenek kancane iki dhewean netes. Nek bapak-bapak pas hari ninggal iku deh. Nderu iku, nangis iku sampai 5 jari ditutup ngene sambil delok ganti nindi ning ganti. Bapak benje ku, nek nang mencirim ya enggak jauh beda lah. Tapi kayak yang di Medan kejadian juga lah, istrinya ninggal Pak, udah dikuburkan. Suaminya tuh tiap hari ziarah Pak, kebetulan kuburannya deket rumah. Bawa
botol aqua disirami kuburan itu, doa tiap hari sampai seminggu. Tetangganya ini istrinya ngomong, "Bang, contoh tuh, itu baru suami. Nanti kalau aku ninggal kayak gitu." "Iyalah," kata lakinya juga. Seminggu bali itu kok kuburan, "Bang, nopo? Jane opo sih digawe yayu iku kok riko koyoke enggak iso lali ngono." "Yayukmu kan kena kanker payudara." "Iya." Jadi maksudnya, kenapa Kang? Maksudnya aku telung dino menjelang ninggal, DN pesen. "Kang koyo aku ndhisik lah ninggal koriko iki Kang, aku ndhisikan." "Aja ngomong ngono ndopo, Dek?" "Iya tenan, aku wis krasa. Aku ikhlas Bang, enggak apa-apa. Tak titipku anak ping loro iku karo kowe Joko api-api. Aku siji ae pesenku aja kowe kawin meneh saurung tumbuh rumput nang kuburanku." Ku mangkane bojone nggo aku disirami kuburane bendino. Rupanya ben cepet munggah rumputnya. Makanya jangan cepet percaya sama tangisan laki-laki, Bu, kecuali yang ceramah ini gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, selesai. Bawa kita ke belakang, mandi untuk yang terakhir kalinya. Segagah apapun, seganteng, secantik apapun, semua tetap dimandikan. Dah, baju-baju yang di lemari yang mulai harga cepek limpul sampai harga jutaan, tinggal semua, ditumpuk-tumpuk di lemari. Yang kadang-kadang sebetulnya kalau orang makainya seneng, tapi kita tumpuk-tumpuk nggak kita pakai. Padahal buat kita mungkin kita nggak seneng, tapi buat orang, tiap hari kalau dikasih tiap hari dipakainya ke masjid. Padahal pulang, ya Allah, rupanya cuma kain putih yang kita bawa. Kafan, 13 meter lebih kurang. Tambah kapas, kapur baru, itulah. Bungkus, dinaikkan kita ke kendaraan yang paling angker. Keranda. Saya menyebut keranda itu kendaraan paling angker. Kenapa Pak? Terbukti sudah, siapa naik pasti mati. Belum pernah gagal itu. Lagi pun ngopoi wong urip munggah-munggah nang kono kok kurang kerjaan. Dilepas Al-Fatihah, digotong orang rame-rame. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Tapi saya nggak setuju dengan kata-kata peristirahatan terakhir, karena itu belum yang terakhir. 4 orang menyambut kedatangan kita di rumah yang baru. Rebahkan, hadapkan ke kiblat, hidung ciumkan ke tanah, punggung tangan, lutut, ujung jari lengket ke tanah. Kemudian disusun papan. Nggak kelihatan lagi jasad kita. Pelan-pelan dimulai dimasukkan tanah ke dalam rumah kita yang baru. Makin banyak tanah masuk, makin gelap dan pengap rumah kita. Kurang rata diratakan orang. Ngeratakannya pun pakai kaki. Kurang padat dipijak-pijak orang. Dibentuk gundukan, pasang patok kanan kiri, terukir nama kita dengan indah. Katanya istri sayang, anak sayang, siap doa. Pulang mereka semua. Tinggal kita sendirian mempertanggungjawabkan apapun yang sudah kita buat di bumi Allah. Dan mungkar nangkir pasti datang. Pasti, saya katakan pasti. Kalau nggak percaya tes, pasti. Makanya saya ngaji baru-baru ini ada ibu-ibu ngasih pulpen sama kertas. Pak Ustadz tolong catatkanlah yang Ustadz ceramahkan tadi. Yang mana Bu? Tadi yang dikubur kalau ditanya man rabbuka, jawabannya apa? Man nabiyuka, jawabannya apa? Man kitabuka, jawabannya apa? Maksudnya riko arek opo? Ya arek diapal lah Pak. Ngunang kuburan kan nggak payah nek wis petuk malaikat. Riko enak ngapal, aku ling kasus, tak omong. Lo kasus opo Pak? Pembocoran soal. Anak sekolah UN yang bocor ke soal iso di penjara, kok aku pula bocor ke soal mungkar nangkir. Yo entek aku digawe DN nang kono. Enggak, maksudnya biar dihafal dari sekarang, Pak, enggak usah. Kalau bapak, kalau ibu pulang bawa iman, enggak ibu hafal pun nanti iman ibu yang jawab. Setengah mati pun kita ngapal tapi pulang enggak bawa iman, jangan harap, karena ini udah terkunci. Ini semua enggak akan bisa jawab, mulut, tangan, kaki enggak ada. Yang jawab tuh iman kita. Maka jangan sampai pulang nggak bawa iman. Makanya kalau doa, Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wa ansurna bil iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman. Jangan tinggalkan iman itu sampai kita pulang. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan jangan pulang nggak bawa amal.
Semua kita akan masuk ke kubur. Di kubur bisa jadi raudhatan min riyadil jannah, bisa jadi taman-taman surga, dan bisa juga menjadi khufratan min khufarin niran, bisa jadi sebagian dari jurang-jurang api neraka. Dan akhirnya kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Di sana kita akan masuk ke yaumil hisab, diperiksa oleh Allah atas amal-amal kita, dan akhirnya disitulah ditentukan apakah kita ke surganya Allah atau justru ke nerakanya Allah. Tapi saya yakin dan percaya dari wajah-wajah yang kita lihat hari ini, semua jamaah ini adalah wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu. Engkau urung siap, sabar dese, bersama yang ceramah pada hari ini juga. Aku arek ditinggal. Awak ling nyocot sak jam aku pula ling ditinggal. DN melebu aku gurnang teras. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hari ini kajian kita saya cuma hanya ingin mengingatkan kita dari mana kita dan kemana kita akan pergi, dan sekarang kita sedang berada di mana, agar kita jangan lalai, karena selamatnya kita di kubur, selamatnya kita di alam akhirat akan sangat tergantung apa yang kita buat di dunia ini. Ada dua alam sebelum dunia, itulah alam ruh dengan alam rahim. Ada dua alam sesudah dunia, itulah barzah dan alam akhirat. Jembatan penghubungnya dunia. Jangan main-main di jembatan. Kalau main-main di jembatan terperosok, nanti alamat celakalah kita di alam akhirat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Karena kalau terlalu lama, kasihan juga yang dua di belakangku ini juga berdiri terlalu lama. Barangkali apa-apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV pagi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu lain waktu dan kesempatan dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Memang ceramahnya di Mencirim, memang ceramahnya di masjid, tapi serasa di studio karena kameranya aja 5 yang nyonting sampai hari ini. Ini luar biasa nih, perkara masuk TV apa enggak tahu lah, yang penting 5 suntikannya. Ini saja sebelum saya tutup, karena memang katanya ada dibuka forum diskusi, tanya jawab, ya sebatas yang mampu saya jawab, ya akan saya jawab. Kalau misalnya tak terjawab, menjadi satu bahan masukan ilmu buat saya. Kepada bapak-bapak, mungkin langsung kita pandu saja, kalaupun ada, dipersilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillah karena tidak ada pertanyaan. Oh ya, silakan Pak, kalau ada silakan. Ya, oh ya silakan dari luar.